Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Si Ajo, podcast yang edukatif, inspiratif, dan informatif, podcastnya Rang Piaman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Dunsana podcast Si Ajo dimanapun berada. Hari ini kita akan melanjutkan segmen Ota Lama kita dengan salah seorang tokoh masyarakat, dan beliau ini juga seorang akademisi karena beliau berprofesi sebagai seorang dosen di Universitas Negeri Padang. Selain itu, beliau juga merupakan seorang, bisa dikatakan, kader senior di Himpunan Mahasiswa Islam, bukan begitu, Pak? Oh iya benar. Anda tahu ya. Alhamdulillah, Pak. Langsung saja kita sapa Jangan-jangan beliau, iya. Bapak Hendra Naldi. Assalamualaikum, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami dari tim podcast Siajo, Pak, mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan untuk Nota Lama di segmen Nota Lama podcast Siajo ini, Pak. Oh iya, boleh. Sangat senang saya. Ya, alhamdulillah, Pak. Kalau boleh tahu ini, Pak, bagaimana kesibukan Bapak khususnya di tengah-tengah pandemi sekarang ini? Apakah kuliah di Padang sudah tatap muka atau masih daring? Belum, jadi apalagi sekarang UNP lagi lockdown lagi karena Pak Rektor kami dengan beberapa jajaran itu kan terkena COVID ya. Mudah-mudahan Bapak Rektor dan beberapa dosen yang terpapar dengan COVID ini bisa segera pulih kembali ya, Pak ya. Amin, itu doakanlah semua, artinya kita semua bisa terhindar. Iya. Langsung saja nih Pak, kita mulai Ota Lama kita, Iya. Pak. Boleh. Ya, beberapa minggu atau mungkin hitungan bulan terakhir ini di dunia medsos terutama ini Pak, dunia maya di Sumatera Barat ini beberapa kalangan itu banyak saling membalas-balas komentar terhadap isu atau wacana akan adanya penggantian atau merubah nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Daerah Istimewa Minangkabau atau DIM, kalau disingkat begitu ya Pak ya? Ya. Pertama ini Pak, kami meminta pandangan seorang Hendra Naldi ini tentang pertama Sumatera Barat secara administratif, kedua tentang ranah Minang atau Minangkabau itu sendiri. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap dua hal ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Dea. Jadi ini menarik wacana ini dan itulah Sumatera Barat ini selalu tidak lepas dari isu dan wacana. Ini menunjukkan adanya dinamika berpikir yang terus-menerus di daerah ini ya. Dan saya sebetulnya secara konsepsi terhadap wacana Daerah Istimewa Minangkabau, saya termasuk adalah orang yang skeptis terhadap Daerah Istimewa Minangkabau, terutama karena saya melihatnya dari dua sudut, yaitu dari sudut sebagai akademisi dan terutama perspektif saya tentu historis gitu kan. Dan yang kedua adalah dari sudut adat istiadat itu sendiri atau etnik itu sendiri. Nah, kenapa saya begitu skeptisnya terhadap Daerah Istimewa Minangkabau, dan saya lebih cenderung kita hari ini menyebutnya sebagai Sumatera Barat saja, karena secara historis tidak ada kaitannya antara apa istilahnya, tidak terlalu berkaitan secara garis lurus antara kehadiran Sumatera Barat secara historis administratif dengan Minangkabau, karena Minangkabau itu kelanjutannya bukan Sumatera Barat gitu. Nah, Minangkabau itu secara historis yang kita ketahui itu adalah sebuah konfederasi adat yang pernah ada di wilayah di wilayah Pulau Sumatera dan memerintah secara otonomi atau merdeka
berdasarkan kepada sistem nagari-nagari. Nah, sistem yang seperti itu kemudian sudah lama dilebur ke dalam suatu berbagai kekuasaan-kekuasaan yang mengikuti setelahnya, dan sampailah kita hari ini sudah bergabung di dalam wilayah yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, artinya apa? Artinya secara administratif, secara historis, saya lebih cenderung menjawabnya secara historis saja ya, Dek ya. Ya, Saya silakan. menjawabnya secara historis. Artinya, ya, jadi secara historis saya melihatnya tidak ketemu titik konsistensinya antara konfederasi nagari-nagari itu dengan Sumatera Barat. Kehadiran Provinsi Sumatera Barat bukan menghimpun konfederasi nagari-nagari. Kalau penghimpunan konfederasi nagari-nagari itu dahulu namanya memang Minangkabau. Mereka menyebut mereka itu adalah kedatuan-kedatuan di bawah nagari-nagari yang diikat dalam suatu tataran sistem yang mereka sebut sebagai orang Minang. Nah, Sumatera Barat bukan itu. Sumatera Barat itu adalah sebuah teritorial wilayah yang ada di daerah NKRI secara administratif yang dibentuk oleh pemerintahan Republik Indonesia dengan tidak 100% melihat kepada ikatan otonomi negari itu sendiri. Jadi ketika kita meletakkan kembali Sumatera Barat menjadi Minangkabau, dia menjadi rancu, dia malah menjadi kecil dan malah menjadi problem nanti di tengah masyarakat Sumatera Barat itu sendiri. Kenapa? Secara teritori Sumatera Barat bukan wilayah fix dari wilayah dari konfederasi nagari. Ya, bukan konfederasi nagari. Nagari-nagari yang dari Sumatera Barat itu terlalu kecil malah untuk berminangkabau kita. Dan terlalu aneh pula kemudian kita memasukkan Mentawai di dalamnya, karena Mentawai bukan secara historis tidak ada kaitannya dengan Minangkabau, dan secara etnis bukan masyarakat Minangkabau. Mereka tidak menganut masyarakat matrilineal. Nah, kalau bicara tentang berbicara tentang teritorial konfederasi nagari, itu bisa panjang deh. Setengah Provinsi Riau itu kalau kita lihat secara adat, secara kebudayaan, kultur yang mereka pakai, walaupun sebagian dari masyarakatnya mungkin karena pengaruh milenial dan pengaruh dari abad Z ini dengan berbagai macam semboyan yang sudah bertukar, mereka sering tidak mengakui sebagai orang Minangkabau, tetapi mereka sesungguhnya berada di dalam wilayah Minangkabau itu sendiri. Dan itu bisa kita perdebatkan dan bisa kita telusuri secara historis. Belum lagi kalau kita sebutkan nanti setengah dari Pelalawan, gitu kan? Iya, betul Pak. Jadi artinya Riau itu separuh adalah wilayah entitas dari etnik Minangkabau. Nah, kemudian bagaimana dengan Jambi misalnya kan? Iya. Jambi itu separuh dia diantaranya adalah entitas alam kerinci. Separuh lagi betul-betul Minang. Alam kerinci ini unik. Ketika kita menyebut Minangkabau, rasanya terpotong kaki kita ketika kita tidak membawa kerinci. Nah, jadi kerinci ini juga menarik dalam konteks itu, gitu kan. Nah, kemudian di Bengkulu juga seperti itu. Sampai masyarakat Muko-Muko sampai separuh Bengkulu Utara itu adalah masyarakat matrilineal, masyarakat yang merupakan secara wilayah adalah wilayah Minangkabau. Nah, kalau mau menjadikan daerah istimewa Minangkabau secara historis, ya saya kira kita harus mencoba untuk merombak semua wilayah-wilayah yang berada di wilayah Sumatera Barat itu juga untuk masuk ke wilayah daerah istimewa Minangkabau. Kalau tidak, saya kira kalau tidak ada kaitan secara historis, biasanya kita akan menemukan kegagalan-kegagalan ketika kita mencoba kembali melakukan penyambungannya dengan realita hari ini. Itu catatan pertama saya secara historis.
kenapa saya melihat daerah istimewa Minangkabau itu saya pertanyakan secara historis. Karena tidak ada kaitannya. Sumatera Barat itu wilayah administrasi yang berada di wilayah negara Republik Indonesia, yang di dalamnya ada beberapa etnis juga. Ya, betul. Di wilayah Sumatera Barat hari ini ada wilayah etnis Mentawai, ada wilayah etnis orang Minangkabau, dan sebagian di arah ke utara dari Sumatera Barat itu ada etnis orang Mandailing, yang betul-betul Mandailing. Iya. Mandailingnya yang Minangkabau ada juga, tapi ada Mandailing yang masih Batak menjadi orang Mandailing. Menjadi orang Mandailing, Mandailing baik ya. secara kulturalnya maupun ya orang Batak, kita sebut Batak Mandailing. Memang ada orang-orang yang bermarga Nasution itu adalah bersuku Nasution sebetulnya. Bersuku Nasution, bersuku Lubis, seperti daerah Rau atau Padang Nunang, itu saya lupa daerahnya, itu merupakan memang secara entitas mereka Minangkabau. Meskipun mereka bersuku Lubis, bersuku Nasution, bersuku Batubara, maupun bersuku Mais. Tapi mereka secara entitas itu adalah orang Minangkabau. Nah, ada di daerah Sumatera Utara itu, di bagian daerah Natal, itu juga merupakan entitas Minangkabau, yaitu orang Natal, yang kita sebut sebagai orang pesisiran. Mereka bersuku, di situ ada Jamba, ada Caniago, dan lain sebagainya. Nah, itulah wilayah yang kita kategorikan sebagai wilayah Minangkabau. Nah, kalau kita mau membuat konfederasi nagari, di dalam nagari itu berlaku pula apa yang disebut dengan adat salingka nagari. Wah, ini rumit sekali ini deh. Kita akan bikin masing-masing wilayah itu sesuai dengan entitasnya masing-masing. Wah, ini istimewanya nanti harus dibikinkan seperti itu juga. Nah, nagarinya itu pun harus diaslikan kembali. Kalau mau konsisten kita kepada posisi bernagari dalam arti yang kita maksud itu, dia harus kembali ke nagari secara kultural itu tadi, supaya bisa seperti yang kita lihat. Itu dari sisi yang kita sebut historis. Nah, kemudian kita lihat dari aplikasi ketika dia menjadi pemerintahan konfederasi nagari. Apakah keistimewaan yang kita maksud itu? Kita mau bikin Sumatera Barat ini mau mengaktifkan kembali Pagaruyung menjadi pokok ibu konfederasi alamnya seperti daerah istimewa Yogyakarta. Saya tak melihat pula ada sampai cerita ke situ kan. Karena yang menyatukan secara secara entitas kekuasaan di beberapa wilayah, terutama di daerah rantaunya, itu kerajaan ada dipakai di entitas yang bernama Minangkabau ini. Nah, apakah mau diaktifkan Raja Alam Minangkabaunya itu sebagai entitasnya penyatu konfederasi ini, lalu di wilayah luar-luarnya diaktifkan kembali Nini Mama, penghulu dan lain sebagainya menjadi wali nagari dan lain sebagainya. Kita sudah pernah tertipu ya, Dek ya. Ketika kita berbalik ke nagari hari ini, saya betul-betul sudah mengatakan dari awal dahulu, ada elit-elit yang begitu bergegasnya ingin menjadikan Sumatera Barat kembali ke nagari. Saya bilang, kembali ke nagarinya itu, kita mau latah-latahan saja untuk kembali seperti wilayah seperti Papua, Aceh, dan lain sebagainya itu, meminta kasnya kita, atau kita memang ingin mengembalikan nagari itu ke entitas Minangkabau. Jawabannya, oh iya, begini, bagaimana, begini, macam-macam. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi itu adalah demokrasi di negara-negara berdasarkan demokrasi Barat. Pemilihan wali negara kita voting kan? Voting ya Pak. One man one vote. Ya, itu tidak ada itu. Pemerintahan kita itu adat Banjarjang Naya, adat Banjarjang apa namanya itu? Adat Batanggonaya Banjarjang. Jadi artinya apa? Artinya pemerintahan kita itu sistem yang dipakai di dalam demokrasinya itu adalah musyawarah mufakat dengan 3 bentuk kelarasan. Meskipun nanti ada pula wacana lain yang mengatakan 4 kelarasan di Minangkabau ini. 3 kelarasan itu ada yang mengatakan adalah Budi, Caniago, Koto, Piliang, Lare, dan Panjang. Lalu satu lagi adalah kelarasan
Pinang Masa ini, Nini Reno Pinang Masa yang berlaku di daerah Kerinci. Jadi empat kelarasan yang mengaku wilayah yang punya punya kaitan dengan garis ibu. Mereka menyebut entitas mereka berkaum itu dalam bersuku, ada yang berkaum, ada yang berkalbu, ada yang berbatin. Itu semua sama itu. Nah, itu yang Minangkabau. Nah, hari ini mereka sudah terpencar-pencar dan membentuk semacam pemikiran masing-masing berdasarkan etnisitas, berdasarkan teritorial mereka masing-masing dengan nama masing-masing. Orang Sumatera Barat masih menyebut dia orang Minangkabau sebagian besar gitu kan. Tapi kalau Anda pergi ke Rau hari ini, mereka lebih suka nyebut diri mereka Melayu. Lalu kemudian pergi ke Kampar, mereka lebih suka menyebut diri mereka Melayu. Begitu juga orang Kerinci dan lain sebagainya. Jadi artinya itu perlu juga untuk melakukan kembali. Tapi bolehlah itu bisa kita ceritakan, bisa kita lakukan dengan mufakat kembali untuk mereka bisa kembali ke dalam pemikiran yang sama bahwa kita adalah satu kesatuan yang kita sebut dengan orang Minang. Nah, tetapi apakah memang itu yang akan kita tuju? Iya. Kalau tidak itu yang kita tuju, saya takutnya dengan memindahkan Minangkabau ke dalam Sumatera Barat, lalu kita paksakan menjadi Minangkabau, kita justru nanti menyesuaikan Minangkabau dengan situasi kondisi yang ada hari ini. Yang saya takutkan adat yang menjadi lemah jadinya. Iya. Adat ini menjadi lemah. Artinya adat mengalami kerancuan atau mengalami tantangan yang lebih berat lagi ketika harus mempertahankan diri dari perubahan-perubahan. Kita tentu akan mengatakan orang Kristen yang ada di Minangkabau itu orang apa tuh Pak? Dia punya wilayah. Seperti orang Nias yang ada di Lubuk Pasuang itu kan? Ya. Di daerah apa namanya itu, di daerah Kasang. Bukan, di daerah Pasar Usang, Pak. Apa namanya itu, Pasar Usang, daerah Pasar Usang. Ya. Apakah mereka disebut orang Minang? Kalau kita sebut dia sebagai orang Minang, tentu dia akan polemik lagi, Pak. Akan menghancurkan semboyan kita yang disebut dengan adat Besandi Syara Besandi Kitabullah. Jadi pertahanan yang ini yang harus diperhatikan juga. Orang Minang itu alun takile latakalam kan. Alun mencapai sesuatu, kita sudah tahu jantan batinonya. Atau mencari itulah tahu jantan batino. Gabak di ulu tando kaujan, ya kan? Ya. Seperti itu. Jadi artinya hal-hal seperti ini orang Minang udah mulai dia merasakan aneh. Kok hari ini kita tiba-tiba harus melakukan kajian terhadap daerah istimewa Minangkabau, tapi yang mengkajinya bukan orang Minangkabau. Nah, ini kan menarik. Dan anehnya orang Minangkabau hari ini, termasuk saya sendiri, secara batin kita menerima, ini tidak pas ini. Secara akademis kita melihat, ini juga tidak pas. Tidak pas. Secara batin itu yang saya rasakan. Artinya sebagai orang Minangkabau, ketika Sumatera Barat dijadikan Minangkabau, tentu semua orang yang berada di Minangkabau adalah orang Minangkabau. Kan seperti itu? Ya, harusnya seperti itu ya Pak ya. Harusnya seperti itu. Nah, masuklah orang Jawa menjadi orang Minangkabau, masuklah orang Nias menjadi orang Minangkabau, masuklah orang Mandailing menjadi orang Minangkabau. Orang Mandailing, orang Jawa jadilah. Dia mayoritas umumnya adalah orang Islam juga kan? Iya, kalau dari segi agama. Tapi yang orang Nias, yang orang Batak dan sebagainya yang tidak orang Islam ini bagaimana dengan semboyan kita? Minangkabau itu dengan Islam itu sudah menjadi darah daging. Dia sudah sangat sulit untuk dilepaskan. Kenapa? Semboyan Minangkabau itu adalah adat Besandi Syara Besandi Kitabullah. Ketika orang Minang itu keluar dari agama Islam, murtad, maka dia tidak bisa lagi disebut sebagai Minangkabau. Bagaimana itu? Iya. Minangkabau itu bukan saja entitas administratif, dia juga entitas etnik, dia juga entitas ideologi, dia juga entitas dari karakter diri orang Minang itu sendiri, atau citra diri orang Minang itu sendiri. Jadi berbagai macam konsep yang bisa dilabeling kepada Minangkabau.
Jadi sangat sulit kita mengkonsepsi Minangkabau hanya dari satu konsep deh. Tidak bisa itu. Dari sisi administratif saja kita melihat, maka akan saling bertolak belakang. Jadi mana yang terbaik? Ya kalau sudah begitu adanya, ya udahlah Sumatera Barat aja deh. Sumatera Barat saja. Kita hari ini. Oke. Iya, karena tidak akan merusak terlalu jauh lagi dari keminangan kita, dan kita masih punya rambu-rambu kultural untuk mempertahankan diri dari terjangan budaya baru. Jalan dia orang lalu, ya kan? Ya. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu kita, dan entah kita belum ada pertemuan sama sekali dengan berbagai orang-orang itu ya. Tapi Ya, ketika saya melontarkan keraguan saya menjadi Minangkabau, rupanya di media sosial sudah berjibun pula orang bicara tentang keraguan terhadap Minangkabau. Dan saya lihat dari biodata mereka yang ragu itu rata-rata juga datang dari kalangan Niniak Mama dan akademisi juga gitu kan. Jadi artinya, dan mungkin budayawan juga yang ada di Minangkabau. Jadi secara sederhana saya melihatnya seperti itu, Adida. Oke. Baik, Pak. Artinya akan sangat besar PR seandainya Sumatera Barat kita ganti menjadi Minangkabau, tapi yang jadi pertanyaan itu dalam konteks apa ya Pak ya? Lebih jelasnya ya. Semangatnya apa yang mau dirubah itu? Semangatnya apa? Apakah hanya sebatas nama? Kalau ya sebatas nama, apa bedanya dengan sekarang begitu ya Pak ya? Iya, iya. Sebatas nama kita akan diketawakan oleh orang luar. Tidak ada itu Minangkabau itu Sumatera Barat. Sebatas nama itu saja sudah menghasilkan konflik itu deh. Orang Mentawai langsung angkat bicara itu. Kami kalau masuk menjadi provinsi Minangkabau, bagaimana istimewanya, bagaimana ini? Iya. Apakah Mentawai mau diistimewakan juga? Istimewa dalam konsep apa? Ya. Kalau misalnya daerah istimewa Yogyakarta itu dia minta istimewa, dia minta betul-betul entitas dari kerajaan Yogyakarta itu tetap hadir di situ. Maka dia menjadi istimewa. Aceh itu secara historis dia minta istimewa adalah dia tidak ingin entitas keislamannya itu menjadi menjadi hilang, dan itu ada di dalam apa yang kita sebut dengan keacehannya itu sendiri. Aceh itu malah rumit sekarang ini. Ketika dia mendapatkan hak-hak istimewa, malah diwacanakan pula untuk berkembang menjadi beberapa provinsi. Itu saya lihat itu ambigu juga itu. Mudah-mudahan saja orang Aceh sadar juga kan. Iya. Ya, coba Anda lihat, dia hari ini sudah dapat hak istimewa. Itu secara kultural Aceh, secara makro itu ya. Aceh secara keseluruhannya itu kan Aceh mereka semua. Lalu kemudian diintimidasi dengan berbagai pemikiran. Antara orang Gayo, orang Luas, orang Sinelu itu beda-beda. Lalu mereka mulai punya wacana bikin provinsi baru. Apakah ketika mereka menjadi provinsi baru menjadi istimewa lagi? Ini pertentangan lagi ini nanti. Jadi apa ini? Sebetulnya ada apa di Republik ini gitu kan? Latar belakangnya harus ini ya Pak ya. Latar belakangnya ini yang dipertanyakan. Lalu tiba-tiba kenapa pula Minangkabau mau diminangkabaukan? Memang ada dulu wacana mau bikin Minangkabau, tapi kan gagal total kan? Iya. Ketika kita mencoba untuk menyatukan Elkam kembali setelah pasca 55 kan? Ya. Lalu kita berpatokan kepada nagari yang dibuat oleh kolonial Belanda, nggak masuk itu. Itu nagari yang sudah dirusak itu ya. Iya. Ketika kolonial Belanda juga merusak. Kalau mau balik ke nagari ya memang seperti awal sebelum datang Belanda mungkin ya Pak ya. Sebelum datang Belanda, itulah nagari. Nah, kalau itu yang kita pakai, berarti kita mirip seperti yang masih bertahan di Negeri Sembilan. Ulangkan Raja Negeri Sembilan ke sini, masukkan Negeri Sembilan ke sini. Mau? Iya. Iya kan? Ini akan jadi masalah yang makin besar ini. Sangat panjang. Kalau hanya menjadikan Sumatera Barat ke Minangkabau, kita mengkerdilkan Minangkabau satu, gitu kan? Dan Minangkabau itu tidak bermakna teritorial, dia banyak maknanya. Banyak maknanya Pak ya. Iya kan? Termasuk ke banyak konsep orangnya, Minangkabau itu, Bang. keyakinannya terutama ya Pak ya. Iya, Minangkabau itu semacam
apa namanya, saya sering menyebut ketika perkuliahan, Minangkabau itu semacam ideologi kuno. Ideologi kuno yang masih bertahan sampai hari ini di Nusantara, yang kita sebut dengan ideologi Minangkabau. Saya menangkapnya secara historis ini ideologi. Nah, bagaimana itu membentuk ideologi dengan wilayah yang begitu besar? Rejang Lebong itu masih bisa kita lobby menjadi Minangkabau itu, Dek. Karena secara historis, empat petulai itu, rajanya itu adalah bagian dari apa namanya, Kuduang Karatan yang ada di daerah kerajaan Minangkabau. Dia minta raja ke Minangkabau itu. Siapa rajanya? Rajanya adalah seorang musafir Minangkabau yang bisa mendamaikan mereka yang ada di daerah Rejang dan Lebong itu. Ketika mereka bertengkar terus, lalu datanglah orang Minangkabau ini, lalu diajarkannya cara berkehidupan yang baik dan berkebudayaan yang baik, dan kemudian mereka sangat takjub, lalu mereka angkat menjadi raja. Itulah Raja Rejang Lebong. Apakah mau kita masukkan juga ke Minangkabau, gitu kan? Iya, Pak. Iya kan? Artinya sistem Minangkabau ini banyak konsepnya. Kalau kata Prof. Rauda Taib, ada berapa klaster kita membentuk jaringan Keminangkabauan ini. Ada klaster Sapiah Balahan, ada klaster Kuduang Karatan, ada 4 ya. Ada 4 klaster yang kita temukan, Kapak Radai dan lain sebagainya itu. Jadi di Minangkabau itu tidak boleh sesuatu itu dipermudah-mudah, tidak pula boleh dipersulit-sulit. Sangat hati-hati terhadap pemakaian konsep. Orang Minangkabau itu meletakkan kehidupannya kepada konsep. Karena kehidupan orang Minangkabau itu dasar berpikirnya adalah dari konsep itu tadi. Dia hidup dari retorika, dari diplomasi. Makanya mereka hati-hati ketika menempatkan sesuatu dan memutuskan sesuatu. Termasuk persoalan Sumatera Barat dan menjadi daerah istimewa Minangkabau. Itu pasti akan diolah dahulu secara dasar, mendalam oleh orang. Artinya Pak, kalau kita sebut bahwa orang Minangkabau itu adalah contoh orang yang paling teguh memegang konstitusinya begitu Pak. Tepatkah kalau dilihat sampai sekarang itu Pak? Ya, kalau relevan juga ya. Artinya kalau mereka itu masih memakaikan adat, tentu dia akan menjalankan konstitusinya. Konstitusi orang Minangkabau itu sangat fleksibel pula pada sisi yang lain ya. Ya, dia akan melakukan itu. Artinya, Minangkabau itu konstitusinya ada yang berubah, tapi yang berubah itu adalah adat istiadat ya. Artinya mereka menyesuaikan dengan zaman kah Pak? Dia menyesuaikan dengan zaman, tapi ada bagian dari adat istiadat. Dia tidak menyebut konstitusi ya, tapi adai ya. Adai. Ini sulit pula kita mengartikannya secara hukum. Karena hukum Minang itu bukan hukum formil. Jadi kalau kita menyebut konstitusi, dia nggak pas juga gitu kan. Jadi dia menyebutnya adai. Adai itu kan ada tingkatan. Adai yang paling tinggi dan sangat tidak mungkin untuk bisa dirubah itu adalah adai dan sabana adai itu tadi. Adai nan sabana adai itu adalah adai nan bana. Itu adat Allah itu. Adat Allah ya. Iya, bagaimana caranya kalau sudah adat Allah ya Pak ya? Iya, adat Allah. Artinya adat kebenaran gitu kan. Nah, adat syarat. Jadi adat nan sabana adai itu enggak bisa orang Minang untuk langgar. Kalau sudah langgar, hukumnya adalah murtadin. Jadi dia sudah tidak lagi Islam, ya udah dia bukan orang Minang lagi. Nah, bagaimana itu? Jadi kalau kita turunkan dia menjadi teritorial, administratif misalnya kan, tentu akan merusak adat dan sabana adat ini deh. Rumit kan? Merusak adat dan sabana adat ini. Jadi contohnya kalau kita jadi wilayah administratif, tentu kita dalam rangka HAM dan lain sebagainya, tentu menggabungkan orang yang non-muslim ke dalam Minangkabau, kan seperti itu. Apakah ini targetnya ini? Enggak. Pasti akan lebih banyak lagi gejolak, timbul lagi gejolak yang lain ya Pak ya. Ya pastilah, tentu kalau sudah secara administratif dia Minangkabau, itu kita sebut dia orang Minangkabau. Meskipun agamanya Kristen. Kita bukan benci terhadap Kristennya ya.
Tetapi kita kalau soal kearifan lokal orang Minangkabau terhadap orang Lubuk Pasung itu adalah Lubuk Pasung, apa nama daerahnya itu? Pasausang, Daerah Pasausang. di daerah apa Pasausang itu. Heeh. Orang sana itu kalau Anda pergi ke daerah sana, dia tidak mau pula menyebut dirinya Nias yang ada di Pulau Nias itu. Iya, iya. Karena secara kearifan lokalnya mereka sangat khas. Dia diberi daerah oleh nenek mamak di sana. Kemudian mereka tetap disebut sebagai orang Nias dan kemudian memakaikan adat yang sudah sekali-kali rotan, sekali-kali pisang maksud saya. Artinya apa? Ketika dia adat kendurinya, adat ini dan adat itunya, mereka memakaikan adat Bajamba seperti yang ada di Minangkabau itu. Mereka punya datuk pula itu, datuk pucuknya. Datuk pucuknya bergelar Datuk Raja Mudo. Hebat kan? Hebat. Dengan syarat kalau dia masuk Islam, orang-orang yang ada niat itu langsung menjadi orang Minang. Nah, hebat pula kan? Ke dalam FAM yang ada di Minangkabau. Apakah menjadi Caniago, menjadi Tanjung, dan lain sebagainya. Lepaslah kemudian gulanya, geanya, telambunuanya, atau zebuanya. Lepas itu. Nah, itu kearifan lokal apa lagi yang tidak hebat itu? Iya. Di wilayah yang berada di Minangkabau ini. Di wilayah Toleransi daerah yang ada kuat berarti, Pak. Iya. Sangat kuat. Dan itu toleransi yang sangat kuat dan sangat arif itu. Tidak ada daerah lain. Dan kalau Anda cek kepada Nias yang ada di sana, mereka tidak beternak babi. Sekarang ada kemarin itu viral juga kan, itu bukan orang Nias sana yang ternyata beternak babi, ada orang luar yang kemudian mempengaruhi kejadian yang ada di sana. Jadi saling toleransi. Dia punya datuk, bukan tak ada pula datuk dikasih kepada orang Kristen kan? Ada. Tapi bukan orang Minang dia, tetap orang Nias. Nias apa namanya? Nias Pasausang namanya kan? Nias Pasausang. Dan dia tidak lagi menjadi Niasnya orang Lubuk, orang Pulau Nias sana. Iya. Mereka sudah adatnya sudah adat orang sana. Cobalah pergi Anda ke sana meneliti. Mereka sangat bangga itu menyebut mereka adalah Nias Pasausang. Tidak semua pula kita bicara Minang itu genetik ya, Dek. Iya. Minang itu juga pemikiran agama dan sebagainya. Jadi inilah yang beberapa hal yang banyak menjadi catatan kita kalau menjadikan daerah ini daerah istimewa Minangkabau. Minang tuh kalau dikatakan sederhana dia rumit. Dikatakan rumit dia sederhana. Jadi hari ini ada gejala mempermudah-mudah nih. Kita ambil saja Minangkabau itu berdasarkan konsepsi dari teritorialnya saja, administrasi. Oh, nggak mau orang Minang, nggak mau. Ini ada gerakan kembali untuk menyadarkan orang Riau itu, menyadarkan orang Muko-Muko, menyadarkan orang Jambi, mereka adalah orang Minang gitu kan. Karena untuk menjadi seorang Indonesia yang baik, kalau kita bicara ideologi nasionalisme, kita harus tahu dulu entitas kita siapa. Amerika Serikat itu membentuk melting pot. Dia mencairkan bangsa yang ada di sana, lalu menyatu menjadi orang Amerika. Kita tidak. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu bukan melting pot. Bhinneka Tunggal Ika itu syaratnya bisa menjadi Ika, masing-masing orang yang ada di bangsa Indonesia ini harus dia betul-betul fix tahu dahulu latar belakang dia siapa. Nah, memang ada aliran-aliran tertentu yang masuk ke Indonesia hari ini yang menginginkan Indonesia berubah jadi melting pot, kan seperti itu kan? Dihilangkan saja yang sudah ada, dibuat yang baru begitu ya Pak ya? Iya, supaya lebih enak nih, lebih mudah kita untuk misalnya kayak di Minangkabau ini yang rumit kan soal HPT nih. Pembebasan tanah di Minangkabau ini rumit. Jangan jadikan mereka lagi orang Minangkabau deh. Rusak saja cara berpikir mereka, lalu mereka sudah sekali ulah sekali balui. Dikatakan Minang tidak, dikatakan orang Indonesia, dikatakan orang Jawa atau dan Melayu dan sebagainya juga entah gitu kan. Jadi dia orang sekali-kali apa namanya orang sakare ulah sakare balui gitu kan. Sudah tidak jelas lagi kalau orang-orang asalnya seperti ini gitu. udah nano nih deh. Kalau orang udah nano-nano nih cara berpikirnya juga udah nano-nano. Orang kan mengatakan apakah Minangkabau itu akan menjadi tertinggal dengan HPT-nya? Oh tidak. Sudah. Mana ada tertinggal. Tergantung daripada cara bagaimana kita masukinya. Bisa kok. Tapi tujuannya betul-betul enggak untuk kepentingan keumatan itu. Tujuannya untuk kepentingan kemaslahatan. Kalau tujuannya untuk kepentingan komersial, tujuannya untuk kepentingan company, holding, perusahaan, dan lain sebagainya, itu adalah
tidak benar. Orang Minang tidak akan mau. Tidak akan mau. Sudah ada sumpahnya di orang Minang. Kate hendak bapak ke bawah, hendak baure. Kan seperti itu. Ya. Di tengah-tengah kiri gitu kumbang. Mau seperti itu. Juallah tanah kita. Tidak ada orang yang kaya dengan makan harta pusaka deh. Itu topik ini Pak. Ya. Kalau kita lihat Pak, menjelang Ya. timbulnya wacana penggantian nama Sumatera Barat ini kan ada, kalau saya catat, dan mungkin bukan hanya saya saja mungkin yang menghubungkan ke sana Pak. Tapi ini kan saya lihat dari berbagai komentar di media sosial lah terutama, ada yang menghubungkan begini Pak. Wacana ini mengganti nama Sumatera Barat ini lahir setelah adanya 3 hal viral sebelumnya. Pertama itu karena heboh-heboh ada ujaran salah satu dosen UI. Kemudian ada kemarin ini Sumbar yang belum Pancasilais itu. Dan yang terakhir tentang masalah jilbab yang kemarin nih Pak. Jadi banyak juga orang yang menghubungkan 3 hal ini. Wah, ini yang membangkitkan lagi nih. Wah, kita harus jadikan rubah dengan nama ini, dengan ini. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya, saya melihat itu kita sebut saja sebagai, yang jelas ini kan bagian dari sebuah pergerakan ya. Pergerakan yang kalau kita lihat gerakan sosial ini, kita mengamat agak lebih teoritis sedikit. Gerakan sosial itu kan muncul dari berbagai isu yang berkembang di dalam masyarakat. Isu kembali ke Minangkabau ini kalau kita jauh runut ke belakang kan ada sekelompok dari elit kita juga yang memang sedang berwacana juga memikirkan apakah tidak sebaiknya kita kembali ke Minangkabau gitu ya. Saya ingat betul itu ada beberapa tokoh elit seperti Bapak Dr. Mukhtar Naim, ada beberapa tokoh-tokoh tua kita itu ya. Dan tetapi wacana mereka belum selesai sampai hari ini saya lihat gitu ya. Mereka masih sibuk mewacanakan ini. Ditambah kemudian ada konflik, saya lihat konflik adat ya, yang sifatnya formalitas dengan adanya organisasi LKAM, MTKAM, dan lain sebagainya. Lalu ada LKAM kita salah satunya tokohnya yang kemudian terlibat di dalam mengkonsepsikan Minangkabauan ini kembali kepada daerah istimewa Minangkabau. Itu kan semua gerakan-gerakan ya. Lalu gerakan-gerakan itu mengalami pemudaran. Lalu kemudian kita mengalami beberapa permasalahan-permasalahan dan kemudian menjangkit isunya kembali. Cuma uniknya bukan lagi dari kalangan ini, kan itu. Uniknya berasal dari orang-orang yang justru awalnya adalah skeptis terhadap Minangkabau, terhadap orang Sumatera Barat. Iya, nah. Artinya ini orang-orang yang sebetulnya tidak cocok dengan cara berpikir orang Sumatera Barat umumnya yang ada hari ini, dan kemudian melontarkan wacana menjadi Minangkabau. Kan seperti itu kata Dinda tadi kan? Ya, jadi itu fenomena yang muncul. Nah, ini juga memperumit, artinya membuat tambah skeptis. Tambah skeptisnya dari wacana daerah istimewa Minangkabau ini, apakah mau digolkan atau tidak. Sedangkan yang lamanya itu saja, yang murni-murni orang elit Minangkabaunya itu sendiri yang berumbuk, sampai hari ini nggak putus-putus juga kaji mereka, sehingga tidak berkembang kan, diam jadinya. Kemudian tiba-tiba aja ujuk-ujuk tiba-tiba saja datang tahangin dari mana, kemudian viral kan? Viral lagi. Nah, viral lagi dan tidak kita lihat lagi dari tidak. Jadi artinya secara historis saya melihat tidak menangkap betul ada korelasi yang lama ini dengan yang baru gitu kan. Nah, ini secara historis saya menangkap ini beda isu lagi hari ini yang terjadi hari ini. Jadi tangkapan dari saya secara akademisi, tentu masyarakat akan mengalami skeptis juga untuk menerima isu ini karena tidak berasal dari entitas mereka sendiri. Kan tidak orang Minang yang pengen menjadi orang daerah istimewa Minangkabau hari ini berarti itu kan. Kita sih aman-aman saja. Kada ada gerakan kita kembali untuk menjadi daerah istimewa Minangkabau, nggak ada lagi. Kalaupun ada sangat kecil deh, sangat kecil dan sangat kecil dan tidak apa terus kalah terus gitu kan, kalah terus ketika ketemu dengan berbagai macam pemikiran yang lebih makro soal Minangkabau, sulit mewujudkannya sulit. Kita ingin mewujudkan ada gerakan lain yang harus dilakukan dahulu. Apa itu?
Pertama itu secara sederhana ya kita harus menyatukan kembali etnis Minangkabau yang sudah bertebaran di muka bumi ini kan. Dia beberapa wilayah sudah menjadi provinsi-provinsi lain gitu kan. Ya. Belum yang mendiaspora keluar ini, bagaimana pula kondisinya ini. Iya nak. Ya, betul. Jadi banyak sekali pemikiran-pemikiran itu yang sangat saling berbenturan. Karena Minangkabau itu tidak teritorial, tidak administrasi, tidak ideologi, tidak adat dan lain sebagainya, tidak kebiasaan dan sebagainya, tapi mereka mengandung pemikiran itu ideologi, ia mengandung pemikiran adat istiadat, ia mengandung teritorial, ia mengandung wilayah administrasi, ia mengandung semua. Iya. Tetapi tidak boleh tidak boleh disatukan, tidak boleh dipisah-pisah. Mereka harus terkoneksi menjadi satu kesatuan. Kalau sudah terkoneksi satu kesatuan, barulah kemudian kita menyebut Minangkabau tadi. Jangan dipisah-pisah. Kalau hanya administratifnya saja yang diambil, terpisah namanya itu. Menjadi kerdil jadinya Minangkabau kan? Menjadi kecil dipermudah ya? Minangkabau. Jadi kecil dan menjadi dipermudah. Dan itu yang harus dihindari. Misalnya, sangat dihindari. Coba kita di Minangkabau ini mengenal ada namanya misalnya labai pegawai, ada namanya urang pegawai, kemudian ada namanya ampe ini diadai. Apakah pengurusan terhadap adat istiadat ini akan diberikan kepada pegawai, orang pemerintahan seperti itu? Bagaimana pula cara mengaturnya ini? Apakah sementara PNS itu atau birokrasi Pemda kita bukan adat itu adalah birokrasi pemerintahan. Harusnya kalau mau kembali ke Minangkabau, semuanya yang tergabung di dalam pemerintahan itu adalah nenek mama semua itu kan. Rumit itu mau dipecat itu para pegawai-pegawai itu. Ya kan rumit semua kan. Berarti jadi pertanyaannya di sini adalah semangatnya mau mengubah ini apa gitu ya Pak ya? Nah, semangat mengubahnya itu konteksnya untuk apa? Untuk apa? Orang Minang secara etnisitas hari ini merasa nyaman-nyaman saja dia. Nyaman saja. Berada di Sumatera Barat kan kita nggak merasa terzolimi di Sumatera Barat ini. Iya. Kita merasa aman saja. Atau mungkin kalau mau kita minta istimewa apa yang mau kita minta lagi nih? Konsepsikan pula lah. Mengkonsepsikan istimewanya itu rumit pula kita. Nah, kalau diganti dengan nama misalkan Daerah Istimewa Minangkabau, nah apa efek yang kita perjuangkan dari perubahan itu gitu ya Pak ya? Ya, nah, tentu efeknya kita harus menjadikan semuanya ke dalam bentuk Minangkabau itu tadi. Kalau ini yang terjadi, apakah kita tidak berbenturan dengan NKRI? Enggak kan, orang Minangkabau kan sekali ya gadang, sekali tapian berubah. Dia punya adat seperti itu pula. Makanya Dek, kalau adik baca Tambo itu, tidak pernah Tambo itu diceritakan dalam bentuk kejadian yang sebenarnya kan. Kenapa kok bisa seperti itu Pak? Karena orang Minangkabau ini, dia sudah sering berada di dalam sistem yang lain. Misalnya dia pernah di dalam sistem kerajaan, dia pernah dalam sistem berpemerintahan Belanda, dia pernah dalam sistem berpemerintahan Indonesia. Sehingga ketika dia menggambarkan tentang Tambonya, dia nggak mau terus terang. Sistem yang dipakainya adalah simbolisasi. Sehingga orang banyak pula mengatakan Tambo itu tidak benar. Bukan Tambo yang tidak benar, karena kemampuan Anda tidak mampu untuk membaca Tambo. Kan itu saja. Kalau Anda tanya kepada orang sejarah, Tambo itu benar. Tapi kalau Anda tanya kepada orang yang berkata katanya dia adalah orang ilmu pengetahuan, untuk apalagi bicara tentang Minangkabau itu adalah tidak benar. Dia yang tidak benar itu. Dia yang tidak benar. Dia tidak mengerti simbolisasi yang ada di dalam adat itu. Contoh kasusnya saja lah. Ketika kita bicara soal Mai Tapujua di tengah rumah. Ya kan? Apakah itu betul-betul mayat yang terkubur? Tidak. Itu bicara soal keaiban itu. Ada aib di tengah nagari, barulah kita bisa menjual harta pusaka kita. Apa contohnya? Ada sanak kita, famili kita, tertangkap aib dia. Ya kan? Tertangkap aib, berbuat aib, terbujur dia istilahnya itu kan, mati dia itu namanya itu kan.
nampak begitu ya maka Pak ya. busuk. Nah, kalau kita tetap pertahankan dia di kampung, busuk dia di tengah nagari kan, maka harus dibayarkanlah segala macam dari denda yang diberikan pada mereka. Boleh itu harta pusaka kita diberikan. Nah, itu kan kita simbolisasi menjadi maik tabujo di tengah rumah. Itu contoh simbolisasi satu saja itu menerjemahkannya. Apakah itu tidak benar itu? Anda tanya ke orang Minangkabau baru tahu dia. Baru tahu Tapi dia. kepada orang Sumatera Barat saja belum tentu Belum dia tahu. tahu. Belum Ya. tahu dia. Kalau Anda tanya orang mana, orang Pariaman, nah, belum tentu dia tahu. Tapi Anda tanya orang Minangkabau di Pariaman ke Anda, nah, itu Ya, tahu dia. pasti dia tahu ya Dia Pak ya. beda itu. Nah, pasti dia tahu karena dia belajar simbolisasi itu. Simbolisasi itu perlu dipelajari, perlu dipahami, perlu dikulum-kulum kata orang Minang gitu kan. Kalau orang Minang itu kalau ngomong kan tidak langsung dimakannya mentah-mentah deh. Dia dikulum-kulumnya dulu, kalau pahit dibuangkannya, kalau manis dimakannya. Dimakan. Jadi tidak langsung pula dia buang semua. Nyom angguk-angguk tangguang saya dulu kan, itu kayak orang Minangkabau dulu kan, seperti itu caranya dia melihat perubahan. Nah, kalau hari ini udah terasa oleh dia pahitnya, karena di dalam adat itu ada lagi satu lagi, alun takile lah takalam gitu kan, baranang itiak diayat lah tahu gitu jantan batinonyo. Dengan model fenomena yang berlaku untuk membentuk daerah istimewa Minangkabau hari ini, kita udah tahu muaranya kemana ini. Banyak dari sisi adat kita yang akan lemahkan nanti. Kalau sudah terlemah, melihat kita ini bukan Minangkabau lagi nih, tidak Kabau ini gitu kan. Nah, sudah seperti itu. Jadi orang Minangkabau kuat di konsep karena dia adalah ajaran retorika. Ajaran retorika, dia berangkat pemikirannya itu pertama kali dia akan bentuk dalam bentuk retorika. Keahlian orang Minangkabau itulah berretorika, bercerita dan berbicara. Itu yang kita sebut dengan diplomasi. Diplomasi orang Minangkabau dengan bersumatera Barat hari ini jauh lebih bagus. Itu aja kesimpulannya. Satu lagi Pak, singkat saja Pak. Dari sisi Bapak sebagai seorang akademisi, perlukah kalau di kurikulum khususnya kayak dibuatkan aturan di Pemda lagi Pak, pelajaran budaya alam Minangkabau itu diajarkan lagi, bagaimana menurut Bapak? Itu sebetulnya wajib. Sebetulnya wajib itu. Artinya kan di dalam kurikulum kita masih ada muatan lokal. Ya isilah itu. BAM itu ya, tapi tidak perlu BAM ya, karena memang kalau untuk Sumatera Barat kita kan tidak BAM saja. Tapi muatan lokal itu memang kita harus berikan kepada sekolah-sekolah. Yang agak terumitnya kan tentu di Kota Padang. Nah, Padang ini kota ini. Sudah banyak. Kalau kota tentu, ya kalau kota tentu kita tidak terlalu harus memaksa dia menjadi BAM namanya kan. Jadi mungkin kita akan bentuk begini, yang akan kita giatkan itu kepada pemerintah itu adalah bagaimana mereka membuka peluang aktivitas kultural itu lebih banyak diberi gairah. Misalnya di dalam nagari itu kita memperkuat lagi beberapa simbol-simbolisasi adat itu diperkenalkan kepada generasi muda. Itu yang paling, saya kira itu pembelajaran yang paling bagus. Permintaan adik tadi, apakah ini saya lebih suka kalau pemerintah daerah itu memberi peluang lebih besar kepada pertumbuhan terhadap kearifan lokal ini. Itu jauh lebih efektif daripada kita berikan pada kurikulum BAM dan sebagainya itu tidak terlalu efektif. Karena 2 SKS belajar di sekolah itu kadang tidak terlalu banyak juga diserap oleh anak-anak gitu, apalagi dengan sistem daring seperti ini kan. Pak Hendra Naldi, mungkin sebenarnya masih banyak yang bisa saya pribadi juga belajar, kami belajari dari Bapak. Namun waktu juga mau belajar kita ya. Waktu juga yang membatasi. Oke, Dunsana podcast si Ajo. Nah, demikian tadi banyak sekali yang kita bisa tangkap, kita bisa pahami. Khususnya kita yang generasi muda ini dari Bapak Hendra Naldi tadi, karena beliau adalah seorang nenek mama, seorang datua juga,
akademisi dan Saya juga enggak datuk, Dek. aktivis. Saya enggak Adanya Mama datuk. saja Pak ya? Saya enggak datuk. Bukan, Oh, saya ini raja. oh Raja. Oh iya Pak. Jadi wilayah kami itu ada rajanya gitu kan. Jadi Mhm. saya rajanya saya ini adalah Sapiah Balahan dari Pagaruyung ini. Wilayah Guguk itu punya kerajaan. Jadi Datuk itu andiko saya itu. Oh, Di daerah Guguk Ampalu itu daerahnya Guguk beraja-raja ya. Guguk Guguk Ampalu, ya, Guguk Ampalu Tujuh Koto Pak. Koto ya, Tujuh Padang Koto. Pariaman. Ya, Tujuh Koto Padang Pariaman ya. Ya Pak. Daerah itu punya raja itu, karena ada Mhm. kerajaan-kerajaan kita itu ada kerajaan Guguk, kerajaan Ampalu, kerajaan Barangan gitu ya. Nah, Lalu ketiga kerajaan itu disatukan di dalam satu entitas yang kita sebut Batu Jokoto di Tujuh bawah Koto. kerajaan Sultan Thailand. Nah, Nah, seperti itu itulah kami ya. sejarahnya. Jadi sana ada tiga raja itu, saya salah satunya. Kebetulan saya rajanya di daerah Guguk. Ya, jadi saya mengepalai wilayah daerah itu gitu kan. Jadi kami tidak dipanggil datuk di Tidak sana, dipanggil Datuk. Oke, Pak. tetap Nah, raja ya. Oke ya. ada oke Pak. Ini untuk Oke, meluruskan aja. iya, iya Karena mari Pak. Terima kasih Pak. salah juga orang kan. Iya. Ya. Ayo, terima kasih Pak. Nah, di sana podcast Siajo berarti obrolan kita benar-benar dengan narasumber yang sangat tepat ini yang bisa kita banyak pelajari di sini. Sekali lagi terima Ya, kasih sama-sama. Pak Hendra Naldi, kami dari podcast Siajo Sama-sama ucapkan ya, kepada Jo ya. Bapak ya dan juga kepada Dunsana podcast Siajo dimanapun berada. Terima kasih juga sudah mau menonton channel kami. Nah, semoga kami bisa menghadirkan hal-hal yang edukatif, inspiratif, dan informatif untuk kita semua yang ada khususnya di wilayah Pariaman, dan mudah-mudahan bisa melebarkan sayap sampai ke luar begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada episode selanjutnya.